Sebagai regulator, pemerintah punya instrumen tarif batas atas dan juga batas bawah untuk mengontrol harga tiket pesawat. Saat maskapai penerbangan ramai-ramai menaikkan harga tiket, masyarakat protes keras. Apakah sekarang harga tiket sudah stabil? Apa yang bisa dilakukan pemerintah agar harga tiket pesawat stabil? Bersama saya Carlos Michael, pemirsa, Anda menyaksikan In-Depth Hidup Mati Maskapai Penerbangan. Dua hari setelah Menteri Perhubungan mengumpulkan INAKA dan stakeholder penerbangan, tim In-Depth menyambangi bandara terpadat di tanah air, Soekarno-Hatta, Cengkareng. Benarkah instruksi pemerintah untuk menurunkan harga tiket yang dikeluhkan mahal oleh penumpang telah dilakukan maskapai penerbangan? Atmaison adalah seorang pegawai negeri sipil yang sering bolak-balik Padang, Jakarta. Dia biasanya naik maskapai Lion Air yang berbiaya murah. Saat hendak kembali ke kampung halamannya, Padang, 15 Januari lalu, Atmaison telah mendapat tiket dengan harga wajar. Tiket udah lumayan turun, kemarin kita langsung beli tiket, harganya sudah katakan normal lah lagi kan, 947, agak turun lah, lumayan lah turunnya kan. Sehari sebelumnya, dia harus menebus tiket Padang, Jakarta dengan harga mahal. Kemarin kita berangkat dari Padang, dapat tiket mahal itu. Berapa waktu Pak? Waktu itu 1.450.000. Harga tiket tadi mendekati tarif batas atas rute Padang, Jakarta. Dalam aturan Kementerian Perhubungan, tarif batas atas penerbangan Jakarta-Padang adalah 1,7 jutaan rupiah. Sementara tarif bawahnya sebesar 512.000 rupiah. Zainal juga penumpang Lion Air. Dia merasakan pahitnya harga tiket pesawat yang mahal. Pada 13 Januari lalu, satu tiket penerbangan Pontianak, Jakarta harus dibelinya seharga 1,2 juta rupiah. Dari biasa ya hampir 100% ya, hampir 100%. Dulu kan kurang lebih antara 500 sampai 800 paling mahal ya. Sekarang kan 1,2. Tiket yang dibeli Zainal mendekati tarif batas atas penerbangan Pontianak, Jakarta. Dalam aturan, tarif batas atas rute ini sebesar 1,5 juta rupiah dan jauh dari batas bawah yang berada di kisaran 455.000 rupiah. Kami kembali lagi ke Soekarno-Hatta sepekan kemudian. Kali ini kami ketemu Muksin, seorang penumpang penerbangan full service Garuda Indonesia. Sudah tentu harga tiketnya jauh di atas penerbangan low cost carrier atau penerbangan berbiaya murah. Dan tahu berapa harga tiket Yogyakarta-Padang yang harus dibeli Muksin? Tiket bertanggal 21 Januari harus dibelinya seharga 2 juta rupiah. Ini masih harus transit di Soekarno-Hatta Cengkareng pula. Harga tiket itu mencapai 97% dari harga batas atas rute Yogyakarta-Padang. Bang kemana nih Pak? Ini baru pulang besok anak saya yang kuliah di Jogja. Di Jogja ya? Iya. Nah dapat tiket berapa tuh dari Jogja? Kalau saya lihat itu 2 jutaan ya. Biasanya saya bisa ambil 1,5. Pemerintah punya aturan soal mekanisme penghitungan dan penerapan tarif penerbangan. Aturan itu menyebutkan besaran tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan maskapai. Maskapai dengan layanan berbiaya murah bisa menerapkan tarif setinggi-tingginya 85% dari tarif batas atas. Untuk layanan medium service, penerapan tarif setinggi-tingginya 90% dari tarif batas atas. Dan penerapan tarif untuk full service bisa mencapai 100%. Keluhan atas tingginya harga mahal meledak
di akhir Desember 2018. Itulah masa-masa puncak atau peak season penerbangan. Dan biasanya diiringi dengan kenaikan harga tiket pesawat. Iskandar Zulkarnain, seorang warganet, menerbitkan petisi online. Misinya meminta pemerintah menurunkan harga tiket pesawat. Terutama yang terdampak ini adalah mereka yang biasa menggunakan jasa penerbangan berbiaya rendah. Nah, low cost carrier ini memang yang paling terdampak karena selama ini persaingannya itu masih persaingan harga. Publik gaduh di media sosial. Dan di zaman demokrasi digital ini, terlebih lagi di tahun politik, pemerintah tak bisa tinggal diam. Pemerintah mengumpulkan INAKA dan stakeholder penerbangan. Publik lega, ternyata harga tiket pesawat mulai diturunkan oleh sejumlah maskapai. Kami lebih mendengar keluhan masyarakat atas tingginya harga tiket. Kita berkomitmen untuk menurunkan harga tiket. Dan ini juga kita akan diikuti oleh komitmen positif dari para stakeholder. Kementerian Perhubungan menegaskan, kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi sejak Oktober lalu masih berada dalam rentang tarif batas atas dan batas bawah. Nah, pada bulan Oktober, November, Desember tertolong karena memang high season sehingga tarif yang ditetapkan itu bisa diserap oleh masyarakat. Tapi tidak demikian dengan begitu Januari, di mana itu mulai low season biasanya tarifnya turun. Kami diskusi terus waktu itu dengan penerbangan. Saya sampaikan, Bapak-bapak kalau akan melaksanakan penetapan tarif, lakukanlah dengan bijaksana, dengan wise, sehingga kenaikan itu masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Urusan menaikkan harga tiket memang gampang, tapi seperti buah si malakama untuk maskapai penerbangan. Mereka harus bersiasat, karena harga aftur di tanah air lebih tinggi dibandingkan harga di sejumlah negara di Asia Tenggara. Belum lagi harus berhitung dengan biaya operasional lainnya. Dan satu lagi, dalam 3 tahun terakhir, tarif batas bawah belum pernah direview oleh Kementerian Perhubungan. Maskapai penerbangan mengaku keteteran dengan biaya operasional yang harus mereka tanggung. Salah satu pos yang memberatkan adalah pengeluaran untuk aftur. Untuk mengetahui harga tiket pesawat naik atau tidak, Anda hanya perlu mengambil telepon pintar atau smartphone. 10 hari pasca INAKA sepakat untuk menurunkan harga tiket pesawat, sekarang saya akan mengecek aplikasi pencarian tiket untuk membandingkan sebelum dan sesudah harga diturunkan. Misalnya pada bulan Desember lalu, maskapai Garuda Indonesia mematok harga untuk penerbangan langsung Banda Aceh ke Jakarta adalah 3,2 juta rupiah. Sedangkan untuk minggu-minggu ini, bila kita mengecek di website langsung dari Garuda Indonesia, untuk rute Banda Aceh Jakarta secara langsung, harga yang ditetapkan adalah 2,9 juta rupiah. Sedangkan apabila kita mengecek di aplikasi yang lain, harga yang ditetapkan adalah 1,7 juta rupiah. Namun harga ini diberlakukan untuk rute yang melalui transit di Kuala Lumpur. Lalu apabila kita menengok maskapai Lion Air, untuk rute Jakarta-Bali penerbangan langsung, pada bulan Desember lalu mereka mematok harga 1,2 juta rupiah. Sedangkan untuk penerbangan di minggu ini, hari Kamis 24 Januari 2019, di websitenya sendiri mereka sudah mematok harga hanya 774.000 saja untuk penerbangan langsung. Sedangkan apabila kita mengecek di aplikasi yang lain, mereka ada harga yang bahkan mencapai harga 534.000 saja untuk penerbangan langsung dengan maskapai Lion Air. Itu berarti harga tiket Banda Aceh Jakarta dengan menggunakan pesawat full service sudah turun 9%-an. Penurunan lebih besar terjadi pada harga tiket LCC rute Jakarta-Bali yang mencapai 35%. Alvin Lee adalah anggota Ombudsman yang tahu banyak tentang bisnis penerbangan. Menurutnya,
Kenaikan harga tiket pesawat yang diributkan di awal Januari lalu dipicu oleh Garuda Indonesia. Maskapai plat merah ini melakukannya untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Itu dilakukan sebab tidak sepanjang tahun penumpang padat. Nah, perubahan terjadi pada bulan Oktober. Garuda tidak lagi fleksibel, patok pada harga subkelas tertinggi. Nah, sebagai price leader, kalau Garuda tidak naik harga, yang lain-lain ini nggak berani naik. Garuda Indonesia tak menampik. Menurut maskapai ini, kuartal keempat yaitu Oktober hingga Desember adalah momen untuk menutup rugi. Nah, kalau kita lihat Januari sampai September, airline masih masuk dalam perang tarif. Nah, akhir tahun adalah harusnya airline mencetak laba untuk nutup apa? Kerugian di Q1 dan Q3. Ini penting. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil keuntungan di Q4 untuk menutup, maka secara setahun penuh kita akan mengalami kerugian. Fikri menjelaskan, Garuda Indonesia harus memutar otak untuk menutup biaya operasional yang tinggi. Bayangin hanya dengan margin 2-3%, sehingga sangat risiko apabila terjadi fluktuasi. Nah, komponen biayanya airline itu 70-80% itu dalam US dollar. Apa itu? Yang pertama fuel, ya. Yang kedua adalah maintenance. Yang ketiga sewa pesawat atau harga pesawat. Yang keempat landing airport facility, airport charge. Kemudian yang kelima adalah selanjutnya adalah makanan, minuman, terutama full service airline. Baru biaya overhead di Indonesia maupun di luar negeri. Harga aftur sering bikin repot maskapai penerbangan. Saat rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok, harganya menjulang. Dan yang bikin senewen, harga 1 liter bahan bakar pesawat di tanah air jauh lebih mahal dibandingkan Bandara Changi, Singapura, atau Bandara Riyadh, Arab Saudi. Harga di beberapa bandara di negeri kita pun berbeda. Padahal pengeluaran untuk aftur ini menyedot 40 hingga 45% dari biaya operasional. Kita sampaikan kalau memang ada keberatan-keberatan itu ya aftur, nanti kita bicara dengan Pertamina ya tentang leasing, coba kita restructuring tentang kos-kos yang diakibatkan karena leasing dan perawatan itu berapa, kita bicarakan. Masalah harga aftur yang dikeluhkan maskapai tidak dapat dipecahkan oleh satu kementerian. Soal ini menjadi otoritas Menteri BUMN dan Pertamina. Saya sudah komunikasi dengan berbagai pihak ke Menteri SDM, ke Pertamina. Ada satu harga yang lebih tinggi dari yang dijual di tempat yang lain. Oleh karena saya juga menghimbau kepada Pertamina untuk melakukan penyesuaian atas harga tersebut. Menurut Direktur Utama Nike Widiawati, Pertamina tidak bisa sembarangan mengubah harga aftur. Apalagi perusahaan milik negara ini menilai harga aftur di negeri kita telah kompetitif. Jika sudah begitu, maskapai harus mencari cara untuk bisa menurunkan harga tiket pesawat. Dalam kondisi begini, apa yang bisa membantu maskapai seperti Garuda Indonesia? Misalnya, kita kemarin dibantu oleh Airnav untuk menunda kenaikan route charge misalnya. Itu satu hal yang positif dari Airnav misalnya kan. Yang kedua dari AP1 dan AP2. Juga mereka juga merelaksasi landing fee, parking fee, kemudian sewa-sewa. Itu juga hal yang positif. Berdasarkan kesepakatan, Kementerian BUMN meminta Angkasa Pura dan Airnav untuk menunda kenaikan biaya layanan kebandaraan dan navigasi. Mulanya, biaya pokok pelayanan jasa navigasi penerbangan akan naik 130% menjadi Rp7.000 per rute unit. Sebagai regulator, Kementerian Perhubungan memiliki instrumen tarif batas atas dan bawah untuk melindungi kepentingan publik dan maskapai. Soal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016. Sudah 3 tahun berjalan dan aturan ini belum direview. Ya, tarif batas bawah itu, tarif batasnya bawah baru kita naikkan 5%. Baru akhir 2017. Tapi tarif batas atas sudah 4 tahun kita nggak naik gitu. Dan menurut saya tarif batas atas dan bawah itu sudah
sesuai dengan ketentuan dan kita akan berlakukan. Jadi kami tidak akan merevisi. Menteri Perhubungan di masa SBY, Yusman Syafi'i Jamal menjelaskan, dua batas itu menunjukkan daya beli masyarakat. Betulnya batas atas itu kalau di Kemenhub dulu yang saya tahu itu adalah kesanggupan customer untuk membayar. Jadi itulah namanya daya beli. Nah, batas atas itu sebetulnya kalau maskapai pengen batas atas tak terlalu batas bawahnya juga gitu. Kesanggupan dari orang yang lower, yang dalam income terendah untuk membayar. Penerbangan jenis LCC atau berbiaya murah terbukti membuat banyak orang di negeri kita bisa naik pesawat terbang. Selain memperhatikan aspek keselamatan, pemerintah mestinya memberi insentif kepada maskapai yang terjun di LCC, termasuk dengan membangun terminal khusus LCC. Terminal khusus yang dimana terminalnya itu sangat minimalis, ya toh, dengan biaya landing fee-nya harus murah, terus sewa parking stand-nya juga harus murah, semuanya harus murah. Terminal LCC itu menjadi satu pilihan bagi kita. Katakan nanti di Bali kita akan membangun bandara ya. Nah, bandara yang sekarang ini kita gunakan untuk bandara yang full service. LCC akan kita bangun di satu tempat di Bali Utara. Ya. Di tempat-tempat lain kita akan lakukan gitu. Industri penerbangan yang glamor nyatanya tak linear dengan kinerja keuangan maskapai. Mereka harus bersiasat untuk membuat kinerja keuangannya biru. Segmen ini sekaligus menutup In-Depth kali ini. Saya Carlos Michael. Sampai jumpa. Industri penerbangan di tanah air sedang bertumbuh. Menurut Kementerian Perhubungan, pertumbuhan jumlah penumpang di tanah air mencapai 9% per tahun. Ini di atas rata-rata industri penerbangan dunia yang tumbuh di kisaran 5% hingga 6%. Industri ini memang glamor, tapi margin keuntungan yang diraih maskapai ternyata tipis. Perusahaan penerbangan ini kelihatannya mewah, tapi sangat kompetitif. Mereka harus cermat menghitung. Karena labanya kecil, mereka harus volumenya besar. Maka dari itu kalau kita melihat perusahaan penerbangan ini selalu mencoba menambah jumlah pesawatnya. Ingin tahu margin keuntungan industri yang glamor ini? Paling kalau keuntungannya itu 3% sampai 5%. Tipis. Dan kemudian kalau di Indonesia malah lebih tipis lagi. Mungkin kalau saya sering mengatakan bahwa setipis silet ya. Jadi mungkin 2% ya. Tak pelak, mereka yang terjun di industri ini mesti pintar bersiasat. Tak terkecuali Garuda Indonesia Group, yang saat ini menjadi kekuatan penting industri penerbangan di tanah air. Membawahi 3 perusahaan, grup ini melayani penerbangan jenis full service, medium service, dan LCC. LCC harus mencari cara karena mereka maksimumnya hanya boleh menjual 85% daripada TBA. Jadi mereka harus mencari cara bagaimana mendapatkan tambahan penghasilan. Karena bagaimanapun, full service airline dan LCC, perbedaan utamanya hanya dimakan. Biaya pesawat sama, maintenance sama, fuel sama. Ini nature-nya industri LCC, ancillary revenue mereka jauh lebih besar dari pendapatan dari tiket mereka. Anak perusahaan Garuda, Citylink, memberlakukan bagasi berbayar. Maskapai ini menghapus layanan cuma-cuma bagasi seberat 20 kg. Sekarang hanya bagasi kabin yang digratiskan, yaitu seberat 7 kg. Salah satunya bagasi berbayar, kargo, kemudian seat, perpindahan seat, selection, iklan, ya kan? Semuanya demi apa? Demi revenue stream. Tambahan untuk apa? Untuk menjamin industri perusahaan mereka tetap bisa berjalan. Langkah serupa dilakukan Lion Air serta Wings Air. Besaran tarif yang mereka kenakan beragam, tergantung berat bagasi dan rute. Tapi memang yang perlu diperhatikan itu adalah LCC. Pembatasan barang yang diajukan oleh Lion dan Citylink itu kami setujui. Karena memang
regulasi internasional memberlakukan itu gitu. Industri penerbangan Indonesia masuk fase dewasa. Dalam 5 tahun terakhir, tidak ada pemain baru yang meramaikan industri ini. Seluruh dunia tidak mungkin airline ini menjadi pasar bebas. Dan karena teknologi, karena investasi, karena human capital, karena regulasinya ketat, tidak mungkin sebenarnya ada airline yang bisa hidup dengan kecil-kecil sendiri. Apa artinya? Semua orang harus berkolaborasi. Tidak mungkin orang bisa hidup sendiri di dunia airline. Sekarang, industri penerbangan mengerucut menjadi 2 kelompok besar. Garuda Indonesia dan anak usahanya, lalu ada Lion Air dan kelompoknya. Tingginya persaingan di industri ini membuat perang harga jadi senjata untuk memperluas pangsa pasar. Nah, oleh karenanya ini terjadi juga di Indonesia. Katakan Garuda, Lion, Batik, Sriwijaya mengalami hal yang sama. Jadi satu industri dengan capital intensif, modalnya begitu besar, biaya bunganya begitu besar, nah persaingan itu terjadi. Makanya selama ini terjadilah suatu persaingan dan diikuti dengan perang harga. Nah, perang harga itu memang tidak mendidik, tapi telah terjadi. Naik turunnya harga tiket pesawat secara bersamaan menerbitkan dugaan adanya praktek persekongkolan atau kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendalami dugaan ini. Fakta memang ada kenaikan, walaupun kenaikan harga tiket ya yang Anda sampaikan, tapi begini, dalam konteks di KPPU, kenaikan secara bersama-sama saja itu belum cukup untuk dianggap sebagai suatu pelanggaran. Namun yang menjadi concern KPPU adalah ketika para pelaku usaha melakukan kesepakatan. Jadi itu melanggar dari prinsip persaingan. Walaupun demikian, kita tetap masih dalam konteks penelitian. Garuda Indonesia membantah dugaan pengaturan harga tiket oleh beberapa maskapai penerbangan. Jadi ini udah hukum pasarnya, bahwa kalau Garuda turun, mereka akan turun. Tapi kalau Garuda naik, mereka akan naik. Apakah itu kolaborasi? Apakah itu kartel? Tentu tidak. Karena kita hanya mengikuti dari PM14 2016. Jadi Garuda Indonesia sebagai pemimpin pasar tentu akan selalu dilihat oleh other carrier, terutama LCC. Jadi masyarakat itu harus juga memberikan kesempatan hak hidup bagi mereka dua-duanya. Ya. Jadi kita memang membuat suatu persaingan ini lebih baik supaya mereka tetap ada 3. Ya. Kalau ada 3 ada persaingan, kalau ada persaingan harga itu relatif bisa dikontrol.